Iya, shalom buat semua saudara yang sudah standby untuk ikut doa bersama malam hari ini. Saya percaya semua kita datang dengan kerinduan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa terus tetap kuat menghadapi tantangan zaman yang belum tentu apa ke depan, kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya hari ini adalah hari berjaga-jaga. Mari kita terus menguatkan iman kita tidak pernah tahu, tapi semua tanda zaman mulai digenapi, karena itu kita tetap setia dan taat kepada Tuhan dan terus hidup dalam hadirat Tuhan. Saya menyapa buat semua dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri juga yang sudah bergabung. Biar kita tetap mau percaya pada Tuhan dan biarlah kita terus memuji menyembah Tuhan. Saudara, kita memang tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa anugerah Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan, bahwa berkat-berkat Tuhanlah yang akan menyertai kita, yang akan membawa kita terus setia dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami tahu tangan Tuhan, kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang sungguh-sungguh berharap. Memang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu yang kami percaya, yang satu yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang setia mencari Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami untuk selalu setia dan lebih lagi untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Takut kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Kami tidak tahu Tuhan akan hari esok, bahkan kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini.
Namun satu hal yang kami tahu, terang bagi kami, tangan Tuhan yang pegang hidup kami, tangan-Mu yang menuntun jalan-jalan kami. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, aku langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami alam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Kami tahu Tuhan Kau yang pegang tangan kami Bapa, Kau yang menuntun kami, takkan pernah takut. Tuhan menyertai setiap kami yang mau terus berharap padamu. Haleluya. Kami percaya Engkau menyertai kami dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami telah melihat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami juga terus melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terus bawa kami Bapa untuk melekat dengan Engkau. Bawa kami terus untuk hidup dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya orang-orang yang terus mencari dan menanti-nantikan Tuhan akan melihat keselamatan yang daripada-Mu. Biar kemurahan-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Biar kemurahan-Mu memenuhi kami dan seisi rumah kami. Engkau yang meluputkan kami Bapa, bahkan di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini Engkau terus bawa kami melekat kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. Kami tidak bisa hidup jauh dari kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami padamu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
lebih dari hidup, lebih dari hidup. Saja mari kita tundukkan kepala. Kami tahu kemurahan-Mu lebih dari hidup dalam hidup kami, Tuhan. Kami telah melihat bagaimana penyertaan-Mu atas hidup kami. Bahkan kalau kami ada malam hari ini, itu semua karena anugerah-Mu atas hidup kami. Ajar kami bersyukur, Tuhan. Ajar kami bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Sesungguhnya ada begitu banyak hal yang harus kami syukuri di hadapan Tuhan. Terutama kami boleh mengenal Engkau, mengenal kemurahan-Mu yang menerima kami apa adanya, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selamatkan kami, bahwa kami terus hidup dalam kemurahan anugerah-Mu, Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan-Mu, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, ya Tuhan. Kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengalami kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami dari begitu banyak orang. Engkau pilih kami untuk mendekat ke dalam bait-Mu. Engkau pilih kami untuk mendekat ke dalam pelataran-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Dan kehadiran-Mu membawa arti bagi hidup kami. Bahkan banyak dari antara kami yang hari-hari ini mengalami Tuhan secara pribadi. Kami baru mengerti arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih karena Kau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih karena tanpa kehadiran-Mu, kami tahu hidup kami tidak berarti. Bahkan kami tidak bisa melakukan apapun di luar anugerah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Haleluya, kan ku angkat tinggi
kasih Bapa. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Engkau buktikan Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kan ku angkat tinggi tanganku. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah hidup kami. Yes Lord, Kau hadir Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat. Yes Lord Jesus. Engkau buktikan Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, oh your presence, oh your presence never leave me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat. Yes Lord Jesus. Engkau buktikan Engkau setia Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami Yesus. Kan ku angkat tinggi. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau tempat penyerahan kami. Selamanya Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Kau hadiri setiap langkah. Amin Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di hidup kami. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menyertai langkah-langkah kami.
Anugerah terbesar bagi kami adalah Engkau ada di hidup kami Tuhan. Dan itu takkan bisa terganti dengan apapun, dengan kekayaan apapun. Terima kasih Yesus, Engkau memilih kami. Bahkan Engkau hadir di hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat segala anugerah, kemurahan, kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Bawa kami terus dalam hubungan yang dekat dengan Engkau Yesus. Bahkan menghadapi hari-hari ini di mana kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang terjadi. Kami tahu firman-Mu sedang digenapi, dunia ini sedang digoncangkan. Dan orang-orang yang terus bertobat di hadapan-Mu, berseru-seru kepadamu, itulah yang Engkau selamatkan ya Bapa. Kami mau terus diam dalam hadirat-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memuaskan kami dalam hadirat-Mu. Dan hadirat-Mu itu sesuatu yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Hadirat-Mu itu yang membawa kelegaan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa Tuhan. Pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu menerjemahkan setiap firman Tuhan. Dan biarlah kami semua membuka hati malam ini untuk kebenaran-Mu. Karena firman Tuhan membawa kemerdekaan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa mendapatkan kelegaan, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Dan memang hari-hari ini hanya dalam Tuhanlah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat bergabung buat yang baru tiba mungkin di rumah, pulang dari pekerjaan. Biarlah kita mau terus tetap setia mencari Tuhan. Kita mau melanjutkan pembacaan yang kemarin dari Mazmur 139. Ya, dan sekarang kita lanjut pada ayat yang ke-13 ya. Mazmur 139 ayat yang ke-13 saudara. Firman Tuhan berkata begini, ingat kemarin Mazmur ini judulnya adalah, temanya adalah ya doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Tuhan itu Maha Tahu. Kemarin kita sudah baca ya, di situ Daud sebagai penulisnya berkata, Engkau tahu aku duduk berdiri, Engkau tahu ketika aku berbaring, Engkau tahu aku melakukan apa saja. Tuhan itu tahu. Jadi saya mau bilang buat setiap kita dimanapun kita berada ya, jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kenajisan, jangan hidup di dalam hawa nafsu. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu. Di tempat tersembunyi pun ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan itu tahu. Buat anak-anak muda juga hidupmu ya, Tuhan itu tahu. Ketika engkau mungkin melihat ya apa yang engkau lihat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan, bahkan pikiran kita pun Tuhan tahu. Bahkan perkataan kita pun sebelum kita mengucapkannya, Tuhan juga sudah tahu. Betapa luar biasanya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu ya. Ayat yang ke-13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bagaimana dia Mazmur Daud memakai kata menenun ya. Tuhan membentuk kita dengan tangannya di dalam kandungan ibu kita. Wow, betapa berharganya kita saudara. Bahkan ketika kita ini terpilih menjadi orang yang dikandung atau dilahirkan ke dunia ini, itu artinya Tuhan membentuk
membentuk kita bukan tanpa rencana. Semua hidup saudara dan saya, kita yang sudah lahir ke dunia ini, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Bahkan Dia menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Betapa wownya, luar biasa. Tuhan dengan tangannya merangkai kita di dalam kandungan ibu. Itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Tuhan menciptakan kita dengan sebuah rencana atas hidup kita. Tentunya bukan untuk menggenapi rencana iblis, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena dalam dunia ini ada rencana Tuhan, ada rencana setan, ada rencana kita. Yang harus kita temukan di hidup ini adalah rencana Tuhan. Bukan rencana kita, bukan rencana setan, tapi rencana Tuhan atas hidup kita. Orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang mencapai semua yang dia inginkan. Bukan orang yang mencapai semua yang dia cita-citakan. Tapi orang yang sukses di dunia ini di hadapan Tuhan adalah orang yang menemukan rencana Tuhan atas kehidupannya. Karena itu ya, mari kita juga mendorong anak-anak kita, ya bukan untuk mereka mencapai cita-citanya setinggi langit, tapi kita mulai merubah. Capailah cita-cita Tuhan atas hidupmu, nak. Karena itulah yang terbaik. Ya, dunia menilai semua dari serba yang wah. Dunia menilai semua dari yang dibanggakan. Kalau menurut orang dunia, anak itu berhasil ketika dia memperoleh gelar, titel, jabatan, ketika dia memperoleh segala sesuatu yang menurut dunia ini wow. Ingat saudara, Alkitab berkata, Yesus berkata, apa yang dikagumi manusia itu dibenci Tuhan. Apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci Allah. Ya, jangan sampai kita ini bertentangan dengan jalan Tuhan. Kenapa? Sejak di dalam kandungan Dia menenun kita. Dia punya rencana atas hidup saudara dan saya, dan kita harus temukan rencana Tuhan itu apa dalam hidup kita. Yang pasti untuk kepentingan kerajaan sorga di bumi. Kalau hari ini engkau orang yang diberkati, pakailah berkat-berkat itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan habiskan semua harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepadamu untuk memuaskan hawa nafsumu. Engkau untuk hidup dalam hawa nafsu, membinasakan dirimu. Tuhan berkata, Alkitab berkata, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya, karena itu berbahaya. Tuhan punya rencana, makanya dari dalam kandungan Dia sudah membentuk kita, menenun kita. Ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, ada satu pujian yang berkata, sungguh berharga di matamu Tuhan kejadianku, kau menenun hidupku serupa gambaranmu. Ya, dia berkata, betapa ajaib Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Daud berkata, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tidak ada seorang pun dari kita yang diciptakan Tuhan tanpa rencana Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang meratapi dirimu, kalau hari ini engkau sedang meratapi nasibmu, kalau hari ini engkau sedang berkata, untuk apa saya dilahirkan, ngapain saya lahir ke dunia, mending saya tidak usah lahir. Saudara, saya cuma mau bilang, temukan Tuhan di dalam hidupmu. Temukan Dia sungguh-sungguh supaya engkau mengetahui bahwa hidupmu itu berharga. Ya, dosalah yang membuat hidup kita hancur. Iblislah yang membuat kita tertekan sehingga kita tidak menyadari bahwa rencana Tuhan itu indah. Ya, ayat 15 di sana dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bawah, di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wow, ini berbicara tentang kedahsyatan bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahkan ketika kita masih bakal anak, ya Tuhan melihat, ya bahkan tulang-tulang kita tidak tersembunyi, Dia melihat. Dia yang membentuk, Dia yang menenun. Dan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan terekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kalau kita membaca ayat ini, ya sangat kebangetan kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, saudara. Ya, karakter Tuhan ada dalam penciptaan setiap manusia. Ketika
kita merasa kita berharga atau kita mungkin membenci diri kita, saudara, ya ingatlah ya, ketika kita merasa kita tidak berharga atau kita membenci diri kita, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya diciptakan begini, ingatlah saudara bahwa roh Tuhan, roh Allah, ya dia yang menciptakan kita, dia siap bekerja untuk memulihkan gambar diri kita. Ya, kita perlu menghargai diri kita. Artinya apa? Ketika kita menghargai hidup kita, itu sama dengan kita menghargai Tuhan dalam diri kita. Kita menghargai penciptaan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, dia Tuhan yang Maha Tahu. Mata Tuhan melihat selagi kita ini bakal anak. Ya, selagi engkau belum terlahir, mata Tuhan tuh udah melihat kita. Ya, dan di dalam kitabmu semua tertulis. Di dalam kitab kehidupan sudah ditulis tentang jalan hidup kita. Bahkan dari ketika kita bakal anak sudah ditulis semuanya. Hari-hari yang akan dibentuk dari hidup kita. Karena itu setiap kita perlu berjumpa dengan rencana Tuhan yang benar, supaya kita berjalan di dalam rencananya. Para orang tua ya selalu ingatkan kepada anakmu untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah membentuk hari-hari kita itu indah. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa saya mengalami hari yang buruk, pernikahan saya gak benar, kenapa saya salah jalan, itu karena dosa. Engkau membawa dirimu atau orang tua yang mendidik kita tidak dalam kebenaran, akhirnya kita keluar. Padahal di sini ayat ini berkata dengan jelas, semua hari-hari kita sudah dibentuk sebelum ada satu pun yang terjadi dari padanya. Bisa nggak manusia lari dari rencana Tuhan? Bisa. Bisa nggak rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Bisa. Siapa yang menggagalkannya? Bukan Tuhan. Kitalah yang menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Karena itu jangan mau ya menjadi hamba iblis sehingga kita ini tidak menggenapi rencana Tuhan, tetapi menggenapi rencana setan. Coba kita renungkan saudara dalam hidup kita hari-hari ini, apakah kita sedang menggenapi rencana Tuhan atau rencana setan atau rencana kita? Ya, temukan rencana Tuhan yang tepat atas hidupmu, karena itulah kesuksesan di mata Tuhan. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, tidak terpikir oleh manusia. Sudahlah, gak usah memikirkan yang tidak patut untuk kita pikirkan. Ada banyak yang bertanya, kenapa saya diciptakan? Kalau gitu kenapa Tuhan taruh saya begini? Kenapa kalau kayak gitu mbok saya gak usah diciptakan? Itu dulu saya juga pernah berpikir seperti itu. Kenapa Tuhan ciptakan saya ke dalam dunia cuma untuk berbuat dosa? Ya, terlalu sulit. Ya, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bagi kita gak bisa mikir. Karena itu saudara, ikuti saja apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ya, ayat yang ke-18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Ya, Daud berkata, dia tidak bisa menghitung semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Yaitu seperti pasir di laut banyaknya, artinya apa? Tidak terhitung. Bahkan ketika aku berhenti, kata Daud, masih saja aku bersama-sama engkau. Tuhan mau senantiasa menyertai orang yang mau selalu hidup dekat dengan dia, yang selalu mau mengerti rencana dan kehendaknya. Ayat 19, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Ya, Daud berkata, dia berharap ya Tuhan itu membunuh orang-orang yang memusuhi dia. Ingat saudara, orang yang memusuhi orang benar itu sama dengan engkau memusuhi Tuhan. Karena itu jangan saudara ya, kita berdoa supaya kita diberikan kepekaan. Daud bilang, orang yang membenci engkau, masakan aku juga tidak membenci mereka yang membenci engkau, kata Daud. Aku jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan terhadap Tuhan. Ya, memang seringkali dalam hidup kita, gak usah jauh-jauh, di sekeliling kita seringkali suami menjadi orang yang membenci Tuhan. Ada ibu-ibu yang berkata, Bu, suami saya itu kalau saya nonton mesbah doa tiap malam, dia tuh
gelisah Bu. Ya suruh kecilin itu, ndak usah gede-gedein. Padahal istrinya bilang saya sengaja gedein supaya suami saya dengar Bu. Saya tanya, suami ibu Kristen atau agama lain? Kristen Bu, Kristen. Nah ya ada orang-orang yang mengaku Kristen tetapi dia membenci Tuhan. Dia bangkit melawan Tuhan. Mengerikan loh saudara. Ya mengerikan. Mari kita hari-hari ini, ya Daud juga berkata, aku jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau Tuhan. Ya aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Ayat 23 dia berkata, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Daud berkata, sebenarnya dia jengkel kepada orang-orang yang membenci Tuhan. Daud pun benci dengan orang-orang yang membenci Tuhan. Ya kalau bisa dia bilang, Tuhan matikan mereka Tuhan. Tapi pada akhirnya Daud menyadari, dia berkata, selidiki aku Tuhan, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ya, ujilah akan aku dan pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Saudara, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan senantiasa. Tuhan, uji kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami ini sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Engkau, atau apakah kami ini jalan kami serong Tuhan. Tuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang rata. Bawa hidup kami untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Bawa kami untuk selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Selidiki ya aku ya Allah, karena seringkali saudara kita tidak mengerti, seringkali kita merasa benar tapi ternyata itu salah. Seringkali kita membenci orang-orang yang membenci Tuhan, kita pikir kita benar, tapi biarlah dalam segala tingkah laku perbuatan kita tetap mau kembali berkata, Tuhan selidiki aku. Apakah aku benar atau aku salah, apakah jalanku serong. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau Tuhan yang selalu menguji hati kami. Lihat kami Bapa. Lihat hidup kami Tuhan. Biar kemurahan-Mu selalu penuhi hidup kami. Hanya kemurahan-Mu yang dapat menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu Bapa yang akan membawa kami dalam perkenanan-Mu. Kemurahan-Mu lah yang membawa kami bisa melihat apakah jalan kami serong atau tidak. Kami memohon kemurahan-Mu malam ini Tuhan, untuk penuhi hidup kami. Selidiki kami Tuhan. Jangan sampai kami merasa kami benar tapi ternyata kami salah di hadapan Tuhan. Kami semua orang-orang yang membutuhkan kemurahan-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini roh, jiwa dan tubuh kami ya Bapa. Tuntun kami dalam jalan-Mu. Bawa dan selidiki pikiran-pikiran kami. Dan biar hati kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Kami ingin kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau punya tujuan hidup atas hidup kami. Mari saudara kita katakan pujian ini sebagai doa permohonan kita, supaya Tuhan selidiki kita. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, amin. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami berdoa Tuhan, kami tahu Engkau menenun kami dalam kandungan ibu kami. Bahkan ketika kami direkam
di bagian-bagian terdalam dari bumi ini. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, bahkan tulang-tulang kami tidak tersembunyi. Betapa ajaib, betapa luar biasa Engkau menciptakan kami. Dan karena itu kami tahu Tuhan punya rencana atas hidup kami. Rencana Tuhan supaya kami berbalik dan menemukan apa yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hidup bagi rencana iblis. Kami tidak mau hidup bagi rencana kami sendiri. Kami mau hidup bagi rencana Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahwa kami menyadari bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami. Biar kami temukan rencana Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk melakukan kebenaran dan untuk hidup dalam perkenan-Mu. Tuhan berkati semua mereka yang ikut mesbah doa malam ini. Bapa, Engkau berikan kami kepekaan yang lebih lagi untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Untuk mencari kehendak-Mu yang sempurna atas rumah tangga kami, atas anak-anak kami. Berkati para orang tua, suami, istri. Biar semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Buat anak-anak hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahkan hamba berdoa, jika ada rumah tangga yang sedang ada dalam pertikaian, di ujung tanduk perceraian, Tuhan Engkau sanggup memulihkan. Ketika ada istri yang mau sungguh-sungguh menangis di kaki Tuhan untuk pemulihan keluarga. Ketika ada suami juga yang mau sungguh-sungguh menangis di kaki Tuhan. Buat anak-anak kami Tuhan, Engkau juga jamah anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari free sex, homoseksual, lesbian, obat-obatan terlarang. Tuhan tolong Bapa, jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Pulihkan setiap keluarga. Pulihkan Tuhan hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan pulihkan. Hamba berdoa buat orang tua, oma, opa, orang tua kami di usia senja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam nama Yesus. Engkau berkati juga Tuhan mereka yang sedang membutuhkan jodoh hari-hari ini. Mereka yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar, beri yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan memberkati juga mereka yang merindukan punya keturunan di dalam nama Yesus. Setiap kandungan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Kami akan melahirkan anak keturunan ilahi yang akan menjadi anak berkat. Bahkan Tuhan Engkau memberkati setiap single parents yang membesarkan anak Tuhan. Mereka tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu hari-hari ini mungkin yang bertugas di luar kota. Tuhan juga menyertai mereka, jauhkan dari segala dosa, dari segala gangguan atau bujukan iblis Tuhan. Para suami-suami yang bertugas di luar kota, biarlah Tuhan menjaga langkah hidup mereka dalam kekudusan. Bagi para istri sungguh-sungguh menjadi penolong yang sepadan. Kami juga terus berdoa Tuhan, melepaskan berkat bagi gereja-gereja-Mu hari-hari ini. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para pendeta di mana saja berada. Biar kami semua merendahkan hati, berlutut mencari Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh keduniawian, jauhkan dari segala cinta uang Tuhan. Biar hamba-hamba Tuhan, setiap kami Tuhan mau mencari Tuhan lebih dari segala-galanya. Kembalikan kepada pengajaran yang murni tentang takut akan Tuhan dan berjalan dalam perkenanan-Mu. Berkati juga TNI Polri Tuhan di dalam bangsa ini, menjaga keamanan. Para tim medis Tuhan Engkau menyertai senantiasa. Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan beri hikmat marifat untuk sungguh-sungguh menghadapi COVID-19 ini. Tuhan yang pegang kendali dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terjadi pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa. Roh takut dan pengenalan akan Tuhan yang benar turun dalam hidup kami dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami percaya berkat anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah Engkau dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam kesehatan-Mu, diberkatilah hidup-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, dan saya percaya semua saudara tetap setia mencari Tuhan, tetap berdoa. Dan saudara jangan lupa besok ada ibadah online jam 1 siang. Ya biarlah kita mau tetap setia mencari Tuhan dimanapun kita berada. Pasti Tuhan menyertai. Jangan lupa buat saudara yang sudah diberkati hari ini, like, share, dan komen. Dan jangan lupa sekali lagi besok ada ibadah online jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.